sebenarnya kau layak untuk mengambil, tapi karena anak ini telah hilang dan ia kembali, itulah yang membuat kita patut bersyukur. Jadi dengan ini Bapak mau menunjukkan sebenarnya si sulung itu punya kasih yang lebih istimewa. Dia tinggal mau apa saja, tapi dia tidak menyadari kalau dia itu dikasihi bapaknya lebih daripada si bungsu. Jadi ini masalah kesadaran saja. Bapak Ibu saudara, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Dan setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun.
untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Dua bacaan suci yang telah kita dengar dari kitab Mika dan Injil tentang anak sulung dan anak bungsu menampilkan sisi belas kasihan dari Allah yang juga baik untuk kita menyadari apa inti dari pertobatan kita di masa tobat, juga apa inti dari tahun Yobel ketika gereja selalu memaklumkan tahun Yobel. Tahun ini, tahun 2025 adalah tahun Yobel, dan kita diminta untuk mengarahkan perhatian kita kepada Allah yang berbelas kasih lewat pembukaan pintu suci, Porta Santa. Dan Paus mengambil tema pesiarahan pengharapan dengan mengambil kutipan dari kata-kata Santo Paulus, "Tidak ada harapan yang mengecewakan." Harapan apa? Harapan setelah kita berdosa, setelah kita remuk redam karena kelemahan dan kerapuhan manusiawi kita perlu bangkit dan kembali kepada Allah, karena Allah sangat berbelas kasih yang membenci dosa tapi mencintai orang-orang berdosa. Sehingga apa yang diserukan oleh Nabi Mika dalam bacaan pertama untuk meminta belas kasihan Allah menunjukkan bahwa memang Allah selalu berbelas kasih kepada siapapun yang berdosa, yang berbalik dan kembali kepadanya. Maka inti dari pertobatan sebenarnya adalah kembali kepada Bapa karena menyadari belas kasihan Allah yang paling utama, bukan soal seberapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Dan inilah inti dari pertobatan Kristiani atau pertobatan Katolik. Nanti kalau kita belajar namanya moral Katolik modern, itu di sana diajarkan bahwa yang paling penting dari sakramen tobat bukan soal pendataan dan berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, tapi kesadaran bahwa Allah itu Maha Rahim, Bapa yang penuh belas kasih, yang selalu menerima kita ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa. Ini penting untuk menyadarkan kita, karena seringkali kita umat berpikir bahwa kita takut datang mengaku dosa itu karena takut Romo tahu dosa-dosa kita. Sebenarnya ketika kita mengaku, bukan dosa kita yang lebih penting, tapi kesadaran iman untuk mengakui kerahiman Allah. Sehingga kami para Romo juga dalam mendengar pengakuan dosa tidak untuk mendata dan membahas dosa-dosa umat, tapi yang paling penting memberikan penitensi. Tapi umat seringkali takut untuk mengaku, nanti Romo tahu dosa-dosanya. Sebenarnya dosa kita setiap orang itu hampir sama, semua kita sudah tahu. Tapi yang perlu adalah kita sadar nggak? Nah, inilah yang mau ditampilkan oleh cerita tentang si bungsu dalam bacaan Injil, ketika dia ditampilkan sebagai seorang pribadi yang telah berdosa, yang hidupnya sudah tak karu-karuan, tapi memiliki kesadaran untuk bangkit dan kembali kepada Allah. Jadi walaupun seberapa besar dosanya, dengan menghabiskan harta, menghambur-hamburkan uang dengan para pelacur, itu bukan sisi yang lebih penting untuk diperhatikan. Tapi ketika bangkit kesadarannya bahwa ia perlu berbalik dan kembali kepada Bapa, sehingga kredit poin yang plus itu diberikan kepada si bungsu, bukan kepada si sulung yang setia dan taat kepada orang tuanya. Karena bukan soal ketaatan dan kesetiaan saja berada bersama Bapa, tapi apakah memiliki kesadaran
Nah, si bungsu memiliki kesadaran untuk kembali, tapi si sulung tidak memiliki kesadaran akan keberadaannya. Karena apa? Sebenarnya kalau dia menyadari bahwa ia juga lebih disayangi oleh bapaknya, tapi ia berpikir ia tidak disayangi oleh bapaknya ketika bapaknya memperhatikan si bungsu. Di bagian akhir Injil kita mendengar bagaimana dia mengeluh, "Bapak, saya itu sudah setia berada bersama Bapak, ikut maunya Bapak, membantu Bapak, tapi tidak pernah Bapak membuat acara seperti yang dilakukan kepada si bungsu." Apa Bapak bilang? "Anakku, segala milikku adalah milikmu. Apapun saja yang kau minta, sebenarnya kau layak untuk mengambil. Tapi karena anak ini telah hilang dan ia kembali, itulah yang membuat kita patut bersyukur." Jadi dengan ini Bapak mau menunjukkan sebenarnya si sulung itu punya kasih yang lebih istimewa. Dia tinggal mau apa saja, tapi dia tidak menyadari kalau dia itu dikasihi bapaknya lebih daripada si bungsu. Jadi ini masalah kesadaran saja. Bapak Ibu saudara-saudari, seringkali saya bilang kita mungkin rutin datang misa, kita mungkin rajin berdoa, tapi bukan soal rutinitas dan kerajinan bahwa setiap hari kita datang misa, tapi kesadaran kita datang misa untuk apa. Jadi kita datang misa dengan kesadaran bahwa kita setiap hari berdosa dan setiap hari kita butuh belas kasihan Allah. Kita datang berdosa bukan karena kita kemudian lebih suci dan lebih kudus daripada mereka yang tidak datang misa atau tidak sering ikut misa, bukan, tapi kesadaran bahwa kita lebih berdosa daripada mereka yang tidak datang misa. Karena dengan datang misa, yang paling utama untuk kita adalah kita menyadari keberdosaan kita, kita menyadari kerapuhan kita, kita menyadari bahwa tanpa belas kasihan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Karena persembahan yang Tuhan paling suka adalah hati yang remuk redam dan jiwa yang menyesal. Bapak Ibu saudara-saudari, yang paling penting dari masa tobat adalah kesadaran. Bukan hanya kesadaran diri sebagai orang berdosa, tapi terutama kesadaran bahwa walaupun kita sering jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap memiliki rasa cinta yang lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Semoga Tuhan memberkati kita.